Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Salahuddin Al-Ayyubi, LCMA. Beliau merupakan dosen pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Dan juga beliau merupakan Chef of Syariah Filantropi CBS IPB, S1 Syariah Islamiyah, Al-Azhar University, Kairo, Egypt, S2 Syariah Islamiyah, National University of Malaysia, S3 Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB. Baik, mungkin dari Ustadz bisa menyapa-nyapa Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai. Siapa Ustadz? Oh ya, saya share dulu ya. Oh, sudah oke, udah dapat ininya ya. Slide-nya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. eh Bapak Ibu, teman-teman semua, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang prima, rezeki yang melimpah, halal dan berkah, dan menjadi asbab untuk semakin meningkatkan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tentu saja tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan kepada para sahabat. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumul kiamah juga akan diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman, ini banyak sekali guru-guru saya juga hadir di sini. Izin para asatiz untuk sharing pada subuh yang berkah ini. Ya, mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh yang berkah seperti mana Rasulullah SAW mengatakan, mendoakan kepada kita, Allahumma barik fi bukuriha, ya, Allahumma barik, Allahumma, ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada umat ini di waktu-waktu pagi mereka. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari doa tersebut. Next. Bisa lanjut slide-nya? Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tantangan eh, perubahan itu sangat cepat di masa-masa, bukan saja saat ini, tetapi di masa-masa sebelumnya, dan saat ini juga perubahan itu akan terus menjadi sebuah keniscayaan kepada kita. Dunia yang semakin terhubung ya, itu sekali lagi membawa perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Dan seringkali perubahan ini eh, memberikan kepada kita tidak sedikit problem yang harus dijawab dari aspek agama, ya, sehingga eh, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kemudian nilai-nilai agama itu bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Ya, apakah kemudian tunduk kepada perubahan atau perubahan itu yang harus mengacu kepada nilai-nilai agama itu sendiri? Ya, sebagai contoh misalnya kita tahu bahwa transaksi keuangan ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu berkembang begitu pesat ya, sampai hari ini kita melihat berbagai produk dan layanan keuangan digital itu bermunculan ya, sehingga ini perlu kemudian dijawab dengan upaya untuk memastikan kesesuaian produk-produk tersebut dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah ya, seperti yang kita tahu bersama larangan riba ya, goror dan maisir misalnya, yaitu gambling atau perjudian ya. Dan masyarakat kita juga semakin akrab dengan pay later ya, dengan pinjaman online ya, dan lain sebagainya, dan ini perlu ijtihad ya dari para
pakar, dari para ulama untuk berusaha menentukan hukum yang tepat dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan juga memperhatikan mudarat yang ditimbulkan. Ya, bagaimana hukum jual beli dengan sistem dropshipping, ya, bagaimana COD, ya, bagaimana jual beli barang digital, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah, ya, kejujuran, transparansi, keadilan dalam semua transaksi yang dilakukan. Alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa salah satu intisari atau apa namanya nilai dari agama kita ini adalah komprehensif, ya, sekaligus juga universal. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Sehingga untuk persoalan bisnis, persoalan ekonomi, persoalan muamalah itu juga menjadi perhatian yang tidak ditinggalkan oleh agama ini, dan juga bersifat universal sehingga dia mampu untuk beradaptasi, mampu untuk menjawab seluruh persoalan yang ada di dalam umat manusia itu dan di setiap waktu dan di setiap tempat. Sehingga dia prinsip kita bahwa Islam harus dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi, ya. Ya, kemodernan yang terjadi, modernitas yang terjadi termasuk dalam bidang fikih muamalah, ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Next. Nah, kemudian kita buat pertanyaan, apa itu apa namanya? Apa itu syariah, ya. Nah, tentu saja syariah itu secara singkat bisa kita bagi menjadi dua. Kalau misalkan kita definisikan itu sebagai hukum, ya. Walaupun sebenarnya syariah itu lebih lengkapnya adalah panduan hidup, ya. Salah satu pemahaman turunan dari panduan hidup itu ya hukum-hukum yang berlaku. Nah, hukum itu bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yaitu yang pertama adalah hukum ibadah, di mana untuk bagian ini dia akan fokus kepada hubungan-hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersifat vertikal, ya, hubungan yang langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan biasanya aturan-aturan dalam konteks ibadah ini dia bersifat tauqifi, artinya bersifat tetap, ya, given. Tata caranya telah ditentukan, ya, oleh Allah dan Rasulnya, dan dia akan sangat rigid, ya. Tidak ada ruang untuk menginterpretasinya lebih luas, ya. Sholat, puasa, ya, ataupun zakat, walaupun zakat juga sekarang kita lihat perkembangannya luar biasa, ya. Zakat profesi, zakat saham, dan beberapa hal lainnya itu merupakan ijtihad kontemporer yang berupaya untuk mencapai makosid zakat itu sendiri, yaitu berusaha untuk dapat mengumpulkan dan memberikan bantuan kepada mustahik. Nah, di sisi yang lain yang muamalah dia lebih fokus kepada interaksi sosial, ya. Interaksi sosial ini kan sebenarnya cukup luas, ya. Munakah, apa, pernikahan, ya, bukan hanya jual beli, tetapi memang lebih kepada, kalau disebut muamalah itu lebih kepada ekonomi, ya, interaksi sosial dan ekonomi antar manusia, sehingga dia bersifat horizontal, ya, hubungan antar kita dengan manusia yang lain. Oleh karena itu aturan-aturan dalam muamalah itu cenderung lebih fleksibel, dan dia banyak membuka ruang-ruang ijtihad, ya, ruang-ruang penalaran untuk kemudian mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kita juga sepakat, ulama juga sepakat bahwa babul ijtihad, pintu ijtihad itu tidak pernah akan tertutup, ya. Dia akan selalu terbuka, karena kalau dia ditutup khawatirnya banyak hal-hal baru yang terjadi di masa mendatang, dan kalau dia ditutup dari awal kita tidak mampu mengeksplorasi, tidak punya ruang untuk membuka pemahaman yang lebih fleksibel terhadap perkembangan atau perubahan yang terjadi. Walaupun memang selama apa namanya perubahan-perubahan yang itu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, ya. Banyak sekali, ya, contoh-contoh di mana tadi sudah kita sampaikan di mukaddimah, ya, transaksi-transaksi hari ini, ya, digital, ya, online, ya, dan lain sebagainya. Sehingga
ini memang menjadi tantangan tersendiri kepada muamalah ya, yang mana pertanyaan persoalannya akan selalu up to date, selalu akan bermunculan dan memang lagi-lagi perlu untuk memahami dasar-dasar fikih itu sendiri dan dia tidak berdiri sendiri fikihnya. Dia harus perlu kepada unsur-unsur yang lain yang juga tidak kalah penting. Next. Nah, kita pindah kepada pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa itu fikih muamalah. Nah, fikih sendiri ya, kalau dipisah dulu ya, fikihnya dulu itu secara bahasa diambil dari kata al-fahm yang artinya pemahaman. Ya, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridullahu bi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah itu menginginkan kebaikan mampir ke dalam diri seseorang, maka Allah akan membuat orang itu faham terhadap agamanya. Ya, mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu orang yang pakar di dalam dalam persoalan fikih itu disebut faqih, ya. Nah, itu secara bahasa. Sementara secara istilah yang dimaksud dengan fikih itu adalah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Nah, hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah kita tahu ada 5. Ya, ada wajib, ya, lawannya haram, ada sunnah, lawannya makruh, dan di tengah-tengahnya adalah mubah. Nah, sehingga 5 ini tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan, oh ini nggak boleh melakukan ini. Nah, nggak bolehnya itu ada 2 kemungkinan. Yaitu bisa haram, tetapi juga bisa bersifat makruh. Atau sebaliknya ada yang mengatakan ini harus dilakukan. Kata harus dilakukan itu masih perlu penjelasan lebih lanjut. Apakah harusnya itu bersifat wajib ataukah harusnya itu hanya bersifat sunnah saja. Nah, sehingga definisi fikih itu memang adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang kaitannya dengan perbuatan manusia yang mukallaf, yang dewasa, yang balik, berakal sehat, dan dia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalil-dalil terperinci ini tentu saja yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci ini bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu Al-Quran itu datang dengan konteks yang global. Ayat-ayatnya, susunan teks-teks ayatnya itu kadangkala atau sebahagian juga datang dengan sifatnya zonni, ya, masih memerlukan interpretasi. Ada sih ayat-ayat yang qot'i, ya, ayat-ayat yang sudah pasti yang tidak perlu penalaran lebih lanjut, ya, tetapi lebih banyak ayat-ayat itu yang bersifat zonni, ya, yang perlu dinalar, yang bahkan perlu dikaitkan dengan hadis, ya, urutan keduanya. Karena bukan berarti kalau hadis itu artinya tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran pasti lengkap selengkap-lengkapnya. Hanya saja tadi dia datang dengan bahasa yang lebih global, maka hadis kemudian datang untuk menjelaskan lebih terperinci. Nah, persoalannya adalah hadis juga memiliki keterbatasan di mana perubahan yang terjadi hari ini, peristiwa yang terjadi hari ini, itu kadangkala kita tidak temukan peristiwa yang persis sama dengan 14 abad yang lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu masih hidup. Ya, sehingga memang kalau kita belajar fikih, perkembangan fikih itu luar biasa. Ya, mulai dari zaman Rasul sebagai pengambil keputusan yang mutlak, lalu turun kepada sahabat, turun ke tabi'in, turun kepada tabi'in, ya. Lalu sampai kepada kita lihat terjadi 2 madrasah, ya, di kalangan para ulama fikih. Ada madrasah ahlul hadis, ya, ada madrasah ahlul ra'yun, ya. Ahlul hadis itu dia condong kepada mendasarkan segala sesuatu itu hukumnya kepada hadis-hadis Quran dan hadis, sementara ahlul ra'yun itu Kufah, ya, mazhab Hanafiyah itu cenderung menggunakan rasionya atau akalnya, ya. Nah, itu panjang itu cukup panjang. Nah, Quran, Sunnah juga muncul yang ketiganya adalah ijma. Ya, ijma itu juga bagian dari upaya umat ini untuk meyakinkan atau memberikan jawaban terhadap perubahan yang ada. Ya, sahabat-sahabat berkumpul. Ya, ada sahabat yang
hidup bersama Rasulullah SAW, ya memang sahabat definisinya lah yang hidup bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, mereka menemukan masalah, padahal belum terlalu lama loh. Rasulullah SAW meninggalkan mereka, mereka masih hidup, lalu mereka menemukan masalah dan mereka bingung. Ini solusinya apa? Ngumpul mereka, ya berijma mereka, berkumpul untuk menyimpul dan untuk menemukan hukum yang mereka sepakati. Itu yang disebut dengan ijma. Nah, masih ada lagi namanya kias, ya membandingkan antara dua masalah, yang mana satu masalah itu sudah ada jawabannya, sementara masalah yang baru itu belum ada solusi konkretnya, tetapi kedua masalah ini punya hubungan benang merah yang sama. Nah, itu ditarik hukum persoalan yang lama ditarik sama kepada hukum persoalan yang baru. Nah, yang empat ini tentu saja adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Yang tidak disepakati atau masih ada terjadi perbedaan atau ada yang menggunakan sama yang tidak menggunakan, itu ada juga banyak. Ada saduz zari'ah, ya konsep mencegah keburukan, ada istihsan, konsep mendapatkan kebaikan, ada konsep maslahah mursalah, ya kemanfaatan, ada konsep al-adah al-muhakkamah, adat itu menjadi sumber hukum, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini menjadi khazanah kekayaan bagaimana yang hukum fikih yang 5 itu tidak serta-merta dia datang begitu saja. Ya, dia tidak tiba-tiba langsung oh ini haram. Tetapi haramnya itu dia datang dari dalil-dalil yang kita sebut dengan tadi al-fiqh itu, berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, bagaimana dengan muamalah? Muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu muamalah. Apa itu? Saling bertindak. Nah, jadi kalau ada wazan mufa'alah, itu berarti maksudnya adalah dua orang terlibat. Munakahah berarti ada dua orang yang sedang menikah. Ya, murabahah berarti ada dua orang, satu sahibul mal, pemilik modal, satu lagi yang tidak punya modal tapi punya tenaga. Itu disebut mudharib. Jadi selalu akan ada dua pihak ketika menggunakan wazan mufa'alah yang kemudian kita pakai menjadi muamalah. Ada dua interaksi, gak mungkin satu orang. Nah, itu muamalah secara bahasa. Secara istilah, muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam urusan-urusan duniawinya, khususnya dalam konteks pergaulan sosial. Sehingga kalau kita coba menggabungkan fikih dan muamalah menjadi fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi dan hubungan antar manusia dalam urusan duniawinya, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, jadi ini adalah pemahaman tentang apa itu fikih muamalah. Ya. Bisa next. Nah, ini kita juga harus punya pandangan yang sama tentang seperti apa, seurgen apa, sepenting apa fikih muamalah itu dalam kehidupan kita hari ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita dalam beramal tentu saja perlu totalitas. Ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam agama ini dengan sesempurna-sesempurnanya. Artinya termasuk dalam konteks kita bermuamalah, berjual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya, itu memang perlu untuk menyeluruh, ya. Sehingga kalau kita perhatikan misalnya Al-Qur'an sendiri itu, kalau kita adu antara ayat-ayat yang sifatnya tentang ibadah tadi yang sempat di slide sebelumnya, ibadah dengan muamalah, ayat-ayat yang bicara tentang ibadah itu jumlahnya lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang bicara tentang hubungan manusia dengan manusia dalam Al-Quran. Karena memang sejatinya Al-Quran itu adalah satu sumber kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk supaya mengatur hubungan kita satu dengan lain menjadi hubungan yang harmonis, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat masuk akal kalau ayat-ayat tentang muamalah itu jauh lebih banyak. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 282, itu hampir satu halaman kalau berdasarkan Mushaf Utsmani, itu adalah ayat tentang akuntansi atau tentang pinjam meminjam. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, jika kalian melakukan pinjam meminjam maka pastikan, ya, catat, ya, faktubuh,
ila ajalin musamma, kepada waktu yang telah kalian tentukan, dan seterusnya. Satu halaman penuh itu. Itu menunjukkan memang perhatian Al-Quran terhadap muamalah itu penting. Ya, sangat-sangat penting. Oleh karena itu kita berharap urgensi yang pertama dalam memahami muamalah ini adalah bagaimana setiap tindakan kita dalam interaksi sosial ekonomi itu menyeluruh terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah diberikan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah eh, ini yang menarik. Yang kedua, pendapat Umar. Ya, ini kalimat Umar yang menjadi kutipan sejarah yang cukup menarik, di mana Umar bin Khattab itu waktu beliau menjadi khalifah, beliau mendirikan satu kelembagaan diwan, ya, satu kelembagaan yang betul-betul khusus mengawasi pasar, ya, masuk ke dalam pasar-pasar, mengecek segala transaksi yang terjadi di pasar, ya, baik barangnya, kualitasnya, harga yang dijual dan lain sebagainya. Itu ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau kemudian mengatakan satu kalimat yang tercatat sampai hari ini, bahwa siapa yang tidak paham terhadap fikih muamalah, maka keluarlah dari pasar-pasar kami, ya, malam yafham, ya falyakhruj min suqina hadza, keluar dari pasar-pasar kami. Karena bisa jadi, ya, bukan bisa jadi, sangat mungkin kalau ada orang yang bertransaksi, berdagang, ya, dalam sebuah eh, perniagaan, jika dia tidak mengetahui hukum-hukum transaksi syariahnya, maka hanya dua kemungkinan. Pertama, dia bisa saja menzalimi orang, ya, dan itu berdasarkan ketidaktahuan dia. Dan yang kedua, sebaliknya, bisa jadi dia yang dizolimi. Ya, dan itu dua-duanya berdampak buruk, ya, tidak baik kepada diri, termasuk juga kepada komunitas sosial masyarakat. Sehingga Umar bin Khattab begitu tegas untuk kemudian bahkan sampai kepada level mengusir mereka yang tidak memahami apa namanya fikih muamalah. Ya, seorang pedagang, ya, yang memahami fikih muamalah, dia akan menghindari menjual barang dengan spesifikasi yang tidak jelas karena goror, ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian, ya, dan berbagai macam contoh-contoh lain yang sangat-sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga adalah konsensus ulama atau ijma ulama. Para ulama kita itu sudah sepakat bahwa muamalah adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Sehingga oleh karena itu para ulama bersusah payah dari beberapa abad yang lalu, mereka menyusun berbagai kitab, ya, muncullah kitab usul fikih sebagai landasan dalam menghasilkan hukum fikih. Mereka menyusun qawaidul fikhiyah, kaedah-kaedah fikih yang untuk memudahkan kita, ya, dan banyak sekali, ya, para ulama-ulama dulu dengan kekayaan intelektual mereka, mereka tulis, ya, berjilid-jilid, berlembar-lembar buku halaman untuk kemudian hari ini bisa kita gunakan. Kenapa mereka melakukan itu semua? Ya, karena lagi-lagi dalam pandangan mereka bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa punya panduan yang jelas. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ini dalam konteks fardu ain ataupun fardu kifayah. Artinya begini, kalau memang fardu ain, setiap kita harus punya kemampuan untuk mengetahui sebisa kita. Karena juga setiap kita punya keterbatasan. Tidak semua orang punya pemahaman atau punya kapasitas untuk sampai kepada level mujtahid misalnya. Orang yang menghasilkan hukum, ya, orang yang tahu kalau dibaca di buku kitab-kitab itu menjadi mujtahid, hafal Quran, hafal sekian ribu hadis tentang hukum, tahu tarikh tasyri, tahu apa namanya bahasa Arab. Nah, itu sangat-sangat ketat banget untuk disebut sebagai seorang mujtahid yang mengeluarkan hukum. Nah, hari ini memang apa namanya mujtahid individu nampaknya sudah tidak ada, ya, kalau menurut saya pribadi. Mungkin saya salah, tapi mujtahid individu agak-agak susah, ya, kalaupun ada mungkin tidak banyak. Yang sekarang adalah mujtahid apa kolektif, atau kita sebut ijtihad kolektif. Artinya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan
lebih daripada yang lain yang mereka memang takhasus atau spesialis dalam fikih muamalah, mereka kemudian berkumpul yang kalau di Indonesia kita sebut dengan berkumpul di Majelis Ulama Indonesia. Lebih spesifik lagi karena di dalam Majelis Ulama Indonesia ada berbagai macam bagian-bagiannya. Lebih spesifik lagi adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, di Dewan Syariah Nasional dibagi-bagi lagi. Ada yang fokus kepada perbankan, ada yang fokus kepada non-bank, ada yang fokus macam-macam, yang kepada asuransi, kepada macam-macam. Sehingga ini menjadi sebuah pemahaman bahwa harus ada orang yang atau generasi yang selanjutnya yang terus melanjutkan tradisi intelektual tentang fikih muamalah ini, ya. Itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Ini penting sekali. Sehingga saya juga berpendapat bahwa seorang yang misalnya seorang santri, seorang penuntut ilmu yang kemudian dia punya kemampuan hafiz Quran, punya kemampuan menghafal hadis-hadis sekian banyak, sekian ribu hadis. Nah, ini perlu untuk diarahkan kepada kekhususan. Dia mau masuk kemana? Apakah dia akan fokus kepada tafsir, dia fokus kepada hadis, atau juga dia harus fokus kepada yang kita sedang diskusikan ini, kepada muamalah, ya, sehingga jurusannya juga berbeda nanti, ya. Mahasiswa itu ada yang masuk ke usuluddin, ada yang masuk ke syariah Islamiyah, ya. Syariah Islamiyah juga terbagi-bagi, ada yang masuk kepada siasa, ada bahkan siasa Islamiyah, politik Islam, ada yang masuk kepada akhwalus syakhsiyah, ya, hukum-hukum keluarga, ya. Nah, ada juga yang fokus kepada fikih muamalah. Nah, saya kira ini Profesor Dr. Husain Shahata adalah salah satu tokoh guru besar di Al Azhar University, di mana beliau ini fokus juga termasuk yang fokus kepada muamalah. Beliau mengatakan jika seseorang itu tidak memahami muamalah maliyah, ya, interaksi harta ini, maka dia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau bahkan syubhat tanpa ia sadari. Ini diambil dari al-iltizam bid-dawabit asy-syariah fil muamalatil maliyah di dalam diterbitkan di Mesir tahun 2002, dan buku-buku itu terus saya kira akan terus up to date, ya. Ada saja buku yang baru. Saya kira kita next saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah asas-asas yang juga setelah kita tahu tadi urgensinya, ini materi kita hari ini memang tidak bisa spesifik banget kepada satu hal tertentu. Materi kita hari ini adalah pengenalan fikih muamalah, dasar-dasarnya. Nah, ini yang sedang kita bahas. Bahwa dalam muamalah itu memiliki kurang lebih, ya, mungkin ini contoh diambil saja 5 asas. Saya kira mungkin ada tambahan lagi 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang pertama adalah asas tabadul al-manafi', yaitu saling memberikan manfaat. Ya, saling memberikan manfaat itu artinya bahwa dalam konteks muamalah, ya, dalam konteks bisnis, semua itu harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jadi ini isyarat bahwa manusia sebagai pengelola harta, ya, dia bukan pemilik mutlak. Dia bukan pemilik mutlak. Dan dalam konteks mereka bertukar kepemilikan, maka asas saling memberikan manfaat ini menjadi hal yang sangat-sangat urgent. Karena nanti lawannya adalah larangan untuk berlaku zolim, ya. Larangan untuk mempermainkan harga, ya, larangan untuk hanya memanipulasi satu informasi, ya, menyembunyikan cacat barang, ya, dan berbagai macam ihtikar, penimbunan, ya, sehingga akhirnya menimbun barang-barang tertentu nanti dikeluarkan pada saat orang-orang butuh dan harganya menjadi naik. Nah, semua hal-hal yang sifatnya menghilangkan asas tabadul manafi, yaitu ada satu orang yang diuntungkan dan orang lain dirugikan, maka itu melanggar salah prinsip yang pertama dari muamalah. Ya, saya sebenarnya begini, tipsnya paling gampang. Kalau ada yang nanya, misalnya ada sesuatu yang baru, misalnya, Pak,
ini Pak Ustadz, ini ada yang nawarin konteks bisnis begini ya. Coba kita tanya, siapa yang terlibat? Lalu bagaimana konteks ininya, keterlibatannya? Kalau dalam secara cepat, secara singkat, kita langsung bisa menyimpulkan misalnya kedengaran, kok ada sesuatu yang kurang pas ya? Kok kayak ada satu orang yang di pihak satu yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan? Nah, itu sudah kita patut curigai. Kenapa? Asas tabadul al-manafi. Yang kedua adalah asas pemerataan. Ya, apa maksudnya pemerataan ini? Ya, lagi-lagi dia berdasarkan asas dari prinsip keadilan. Ya, nah, Al-Hasyr ayat 7 itu menjadi ayat pilihan. Ya, kaila yakunu dulatun bainal aghnia minkum. Agar supaya harta itu nggak muter-muter saja di kalangan orang-orang kaya tertentu di antara kalian. Nah, ini ayat ini memang lebih banyak Al-Hasyr ayat 7 ini sering dikutip kalau kita membicarakan konteks zakat. Ya, jadi janganlah cuma dinikmati sendiri, bagilah kepada yang lain. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Padahal dalam bisnis, dalam muamalah, ayat ini juga berlaku sebenarnya. Karena ketika harta itu disimpan saja dalam bentuk-bentuk yang pasif, yang tidak diputar dalam bentuk-bentuk yang real, itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Ya, ya, yaknizun, makanya dikecam alladzina yaknizuna zahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak. Artinya mereka hanya menyimpan aset-aset mereka dalam bentuk-bentuk yang aman, ya, dan tidak berusaha untuk melakukan perputaran-perputaran di sektor real. Dan kita paham betul bahwa ketika sektor real itu digerakkan dengan sesungguhnya dengan prinsip-prinsip yang syariah, maka itu akan memberikan efek dampak yang besar kepada banyak sekali unsur yang terlibat di dalam bisnis yang real tersebut dibandingkan dengan yang derivatif, ya, yang hanya bermain angka-angka saja. Ya, itu ya. Jadi memang kita dalam dunia bisnis juga muamalah, ayat kaila yakunu dulatun bain agniya minkum itu adalah juga terpakai. Ayo diputar supaya banyak orang yang ikut menikmati, ya. Makanya konteks misalnya akad mudharabah. Ya, mudharabah itu kan sebenarnya isyarat kepada mereka yang memiliki banyak modal untuk mau memberikan modal itu kepada anak-anak muda, orang-orang muda yang mereka belum punya modal sebanyak itu, tapi mereka punya semangat, punya tenaga yang luar biasa. Dan kalau ada risiko, kalau bukan karena kesengajaan, ya risikonya ditanggung oleh sahibul mal, oleh pemilik modal. Ya, dan itu yang memang isyarat daripada Al-Quran, daripada prinsip-prinsip syariat itu sendiri. Yang ketiga adalah antara din, asas kerelaan. Ya, asas kerelaan itu artinya tidak boleh ada keterpaksaan, ada tekanan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Harga harus didiskusikan, ya. Tawar menawar harus ada, ya. Walaupun ya di sebagian kasus tuh di sebagian kontrak misalnya memang adalah tawar menawar, tapi tawar menawarnya agak terbatas gitu ya. Jadi satu pihak mungkin lebih mengontrol di pihak yang lain. Saya tidak terlalu tahu persis seperti apa batasan sampai di mana ruang lingkup tawar menawar ini, tapi saya kira semangatnya adalah bahwa perlu mempertimbangkan kemaslahatan dua pihak, ya, tidak hanya memperhatikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, yang keempat adalah transparansi atau kejelasan. Saya kira ini juga tidak boleh ada tipu daya, ya. Maka bulan puasa ini sebenarnya adalah semangatnya, kalau saya runut ayat-ayat tentang puasa dari Al-Baqarah 183, 184 itu masih puasa, tentang puasa 185, 186, 187 masih tentang puasa. Tiba-tiba masuk 188 ayatnya langsung bicara auzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kalian secara batil. Itu jadi ayatnya setelah puasa, setelah ayat-ayat tentang puasa adalah ayat tentang muamalah, tentang larangan untuk memakan harta secara batil. Nah, harapannya memang setelah selesai Ramadan, madrasah Ramadan selesai, mereka melewati 3 fase, yaitu fase ketakwaan, lalu fase kesyukuran, yang ketiga adalah fase
kesadaran, yaitu la'allahum yarsyudun. Kan itu kalau kita lihat ayat-ayat dari 183 sampai 187 itu tiga fase itu. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan yang paling ketiga terakhir la'allahum yarsyudun, agar mereka rosyid. Rosyid itu apa? Nah, ini memang panjang penjelasannya. Rosyid itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, tetapi ada kebijaksanaan di situ. Ya, ada etik di situ, ada wisdom di situ. Nah, termasuk dalam bisnis muamalah, saya kira nilai-nilai itu perlu untuk dipraktekkan. Nah, yang terakhir adalah asas musyarakah. Maksudnya asas musyarakah ini kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan saya melihat semua kolaborasi-kolaborasi muamalah yang dimunculkan dalam akad-akad, baik itu mudharabah, murabahah, dan lain sebagainya, saya lihat ada satu hal yang menjadi urgensi betul di situ, yaitu soal saling kepercayaan, trust. Ya, saling kejujuran, trust. Ketika salah satu pihak sudah melanggar atau mencederai nilai kejujuran itu, itulah yang kita dengar dari guru-guru kita, satu hadis yang saya ingat itu sesungguhnya hadis qudsi. Kata Allah, ana salisun, aku adalah orang ketiga min syarikaini, kalau nggak salah gitu. Aku adalah orang ketiga dari dua pihak yang bertransaksi. Maksudnya apa? Kata ulama, penjelasan hadis itu, Allah akan turut serta kepada mereka yang bertransaksi atas dasar nilai-nilai prinsip-prinsip syariah. Orang ketiganya, pihak ketiganya Allah. Apa? Keberkahan. Allah akan mengawal itu. Ya, karena lanjutan hadisnya adalah sepanjang mereka malam yakhunhu apa itu? Ahaduhuma. Sepanjang dua orang yang tadi bertransaksi itu salah satunya tidak mengkhianati satu dengan yang lain. Jadi hadis itu lengkapnya, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bertransaksi selama dua orang ini tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Kalau sudah ada satu saja yang mengkhianati, aku keluar dari transaksi itu. Nah, itu yang kita sebut dengan ketercabutannya dari keberkahan. Nah, lanjut. Nah, ini belum pindah slide-nya. Mas Subhan, ini belum pindah slide-nya. Sebentar, Nah, Ustaz. nah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bersama bahwa tantangan dalam fikih muamalah ini adalah perubahan yang begitu cepat. Itu kita nggak bisa hindari. Dan kita juga harus sama-sama punya pemahaman yang sama, prinsip yang sama. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Islam harus bisa menjawab. Karena kalau kita kemudian ragu dengan statement ini, maka pada hakikatnya kita meragukan kesempurnaan agama ini sendiri. Al-Islam mampu menyelesaikan masalah yang ada, dan kalau kita tambah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, jadi pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena kalau dia menyelesaikan masalah, muncul masalah yang baru, nah itu bukan solusi namanya. Ya, atau dia masih butuh lagi lebih dalam. Jadi tantangannya ada nih, kita lihat hari ini. Nah, oleh karena itu solusinya adalah ijtihad yang kreatif tetapi dalam koridor syariah. Jadi kreativitas itu memang perlu, ya, perlu sekali, ya. Bagaimana yang dimaksud dengan kreatif? Kadang-kadang kita tidak bisa hanya merujuk kepada kitab-kitab klasik semata. Ya, karena kitab-kitab klasik itu ditulis di konteks di masa ulama-ulama kita itu hidup. Ya, saya kasih contoh misalnya perkataannya dua muridnya Imam Abu Hanifah, Hasan dan siapa lagi satu nama murid Imam Abu Hanifah. Mereka berdua mengatakan, seandainya guru kami, kan ini Imam Abu Hanifah sudah wafat, mereka masih hidup, meneruskan mazhab Hanafiyah. Mereka katakan, seandainya guru kami masih hidup,
Kami yakin kok, kata murid dua orang muridnya, kami yakin kok guru kami akan merubah pendapatnya yang dia keluarkan waktu beliau masih masih hidup. Artinya apa? Statement itu menunjukkan perubahan, ya, perubahan zaman, perubahan kondisi, perubahan waktu, perubahan tempat itu akan ikut merubah kepada hukum yang muncul. Ya, oleh karena itu memang ini ijtihad, nggak boleh ditutup ini pintu ijtihad. Nggak boleh orang bilang, oh sudah cukup dengan Quran dan Sunnah saja. Memang benar Quran dan Sunnah. Tapi Quran dan Sunnah harus diinterpretasi dengan pemahaman yang bukan hanya sesuai dengan tuntunan kitab-kitab yang ada, tapi juga melihat realitas yang terjadi saat ini. Kontekstualnya, tekstual dan kontekstualnya harus gabung. Kalau itu gagal digabungkan, nanti dia akan menjawab pertanyaan abad ini dengan jawaban abad yang lalu, ya. Tetapi tetap dalam koridor syariah. Nah, koridor syariah itu yang tadi saya bilang, ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah, ada maqasidus syariah, ada falsafah, ada tarikh tasyri, ada ahadisul ahkam, ada tafsir ayatul ahkam, ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Subhanallah, banyak sekali, ya. Cuman alhamdulillah teknologi ternyata membantu. Hari ini orang kalau mau cari hadis Maktabah Syamilah itu gampang banget, tinggal tek 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 dapat, ya. Ya. Jadi artinya bahwa teknologi tidak boleh ditinggalkan. Dia dijadikan sebagai alat untuk menjawab. Nah, sehingga ijtihad kolektif kolektif ini ditambah dengan penggunaan ilmu-ilmu usul fikih. Nah, ini yang saya taruh di sini, maslahah sebagai pedoman. Maslahah. Saya sengaja taruh maslahah ini. Itu maslahah itu memang sebuah kata yang saya suka sekali. Kenapa? Karena maslahah itu definisinya antara lain adalah, kalau secara bahasa saja maslahah itu adalah kepentingan, kemanfaatan. Hanya ditambahkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kemanfaatan itu adalah dunia wal akhirah, ya, kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, kepentingan saat ini dan memperhatikan kepentingan masa depan, generasi yang akan depan, ya. Itu masalah, ya. Sehingga dia sangat-sangat fleksibel ini melihat, ya, berubah-ubah nanti tergantung siapa yang perlu dibela kemaslahatannya, ya, eh, yang paling urgent untuk diutamakan kemaslahatannya, ya, daruratkah, ya, atau dia masih di posisi mubah, ya, darurat, hajiat, ya, primer, sekunder ataupun tersier. Ini maslahatnya apa? Maslahat daruriat, maslahat hajiat, atau maslahat tahsiniat, kan beda-beda. Nah, salah satu hal yang bisa kita ambil dari beberapa prinsip yang banyak sekali, misalnya itu prinsip yang juga cukup menarik, adalah memelihara yang lama, yang baik, ya, ya, memelihara yang lama yang baik, ya. Artinya nilai-nilai yang lama, ya, apa namanya, konsep-konsep yang lama yang bagus-bagus itu dan baik, ya, tetap kita pakai, tetapi kita tidak kemudian menolak sesuatu yang baru, dan kita tambah dengan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini bagus ini, ya. Apa namanya, memelihara yang lama dan yang baik, tetapi juga bisa mengambil yang baru yang lebih baik. Saya kira apa namanya, kalau diklik sekali lagi slide-nya sudah habis. Saya cukupkan sampai di sini saja. Kita bisa berdiskusi atau saling apa namanya, memberikan feedback antara satu dengan yang lain. Mangga, silakan. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang muamalah ya, karena ini mencakup materi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Eh, yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau langsung raise hand dan bisa langsung open mic. Kepada seluruh peserta dibuka sesi tanya jawab. Baik Ustadz, mungkin kalau pertanyaan dari
saya pribadi, Ustaz. Enggak, enggak. Ya, Ustaz, kan mungkin dari dulu saya sudah mencoba bisnis-bisnis dan lain-lainnya, dan Hmm. cuman eh, ada beberapa yang mengganjal di pikiran saya yang sebenarnya pernah saya tanyakan ke Ustadz Khalifah. Jadi mungkin ini biar lebih mantep aja rasanya, Ustadz. Dulu terkait ini, Ustadz, yang orang nuker uang waktu Mhm. Lebaran, kalau misal Ya, pecahan itu iya, kadang iya, ada ongkosnya, iya, terus sama orang yang transfer. Karena di desa itu kan dulu jarang orang yang punya bank, cuman iya, saudaranya punya bank, jadi ngambil duitnya dari rekening kita, iya, tetapi ada jasanya gitu. Nah itu iya, gimana Ustaz tanggapannya terkait itu? ya. Jadi karena antum sudah sebut kata itu, yaitu kata jasa, ya kan? Maka sebenarnya itu kata kunci yang bagus sekali, ya. Dalam transaksi tukar apa namanya? Tukar apa jual beli, ya. Ada dua, jual beli barang dan juga jual beli jasa. Ya, itu kan dua 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 hal yang sama-sama diakomodir. Nah, misalnya contoh kasus tadi yang lebaran tadi. Itu inang-inang ya, kalau kita sebut ya, yang berdiri di pinggir jalan di hari H Idul Fitri, biasanya dia sudah muncul di situ. Dia bawa itu pecahan-pecahan, ya 2000-an, 5000-an. Nah, kita kemudian datang. Nah, ketika kita beli misalnya segepok uang pecahan 5000 yang 100.000, yang jumlahnya 100.000, kita kasih uang 100.000. Ah, dan kemudian dia kasih tumpukan tadi yang 5.000 sebanyak 100.000. Nah, kalau itu berarti benar tuh. Tukar menukar nilai yang sama. Ya kan? Tukar menukar dengan nilai yang sama. Berdasarkan hadis Nabi, az-zahabu biz-zahabi. Ya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya kan? Nah, emas yang dimaksud di situ adalah dianggap sebagai mata uang pada masa itu. Nah, berarti uang kita hari ini itu setara, dianggap masuk ke dalam hadis tadi, emas dengan emas. Dan Nabi mengatakan ya dan biadin, sawaan bisawain, harus cash dan harus sama jumlahnya, nggak boleh berubah, nggak boleh berbeda satu dengan lain, karena nanti terjadi riba, ya, riba fadl misalnya. Nah, tentu saja inang-inang pasti akan menolak dong, karena dia udah capek di situ ya, udah ke bank ya, ngantri, kemudian apa namanya menjual. Jadi dia sebenarnya menjual jasa. Nah, oleh karena itu kita perlu menggunakan trik yang sama. Jadi kita bilang sama Inang, ini 100.000. Mari itu yang segepok tadi. Dan ini Inang saya kasih uang apa namanya? Upah ya, ujroh. Ujroh atas upaya Inang berusaha menukarkan uang tadi di bank dan sekarang menawarkan kepada saya. Nah, ini upahnya berapa? Katakanlah misalnya berapa, Mas Subhan? Ya, 5.000, 10.000. Ya. Ah, kasih 10.000. Itu satu, itu bisa dipakai model itu. Atau bisa juga tukar menukar sama 100.000, 100.000, lalu kita bilang ini hadiah dari saya yang 20.000, 25.000. Kan bisa saja, ya. Substansinya, tujuannya sama, tapi caranya, ya, prakteknya, niatnya itu dirubah menjadi apa namanya, jual beli. Sehingga saya berpikir juga bahwa pintu masuk riba itu salah satu pintu utamanya itu lewat kalau dia menggunakan akad pinjam meminjam. Ya. Kalau dia pakai akad jual beli, saya kira harusnya tidak mungkin kena riba, karena jual beli mengizinkan untuk adanya keuntungan, margin. Dan itu sudah sangat logis dipahami. Ya. Kalau namanya akad bisnis, orientasinya bisnis. Ada margin, ada keuntungan. Kan gitu. Tapi kalau akadnya sosial, akad tabaruk, ya memang jangan cari keuntungan di situ. Nah, ini kita harus pandai-pandai membedakan memang. Jadi kalau ada orang punya pertanyaan, langsung pisahin dulu. Ini masuk akad bisnis atau ini akad sosial. Oke, ini masuk akad bisnis. Kita cari cangkangnya. Oh, kalau ini berarti cocoknya di sini. Ya, apa logikanya ini margin. Oh, ini bukan, ini jasa. Nah, ini jual beli barang, ini jual beli jasa. Kalau yang tadi jasa kan? Nah, jadi kira-kira sama dengan yang di desa tadi, ya. Atas jasa dia, ya, memberikan kepada kita pelayanan, maka dia meminta kepada kita upah.
Nah, memang di sini perlu ada sedikit penegasan. Nah, apa itu? Harus betul-betul memang upah yang diminta itu realistis atas kinerja yang dilakukan. Harus ada upaya memang. Jadi nggak boleh bersembunyi di balik kata ujroh, tapi tidak ada unsur tenaga yang dikeluarkan, tidak ada apa namanya usaha gitu. Ya, nah, itu kan sama saja bohong kalau gitu. Jadi memang diharapkan ada usaha sehingga kita juga sangat mewanti-wanti kepada lembaga-lembaga keuangan syariah misalnya. Ketika ada nasabah yang menggunakan akad-akad seperti ini ya, apa namanya, eh, akad-akad misalnya anaknya mau masuk sekolah ya, dia butuh duit ya kan untuk bayar sekolah. Nah, dia datang ke lembaga keuangan itu. Nah, lembaga keuangan itu jangan ngasih duit ke si orang tua. Iya. Karena kalau dia kasih duit ke orang tua misalnya bayar sekolahnya 1 juta, kan ini lembaga keuangan kan minta untung kan? Dia kasih duit 1 juta ke bapaknya atau ibunya, nanti dia minta dicicil lebih 1,5 juta. Nah, 500-nya itu dasarnya apa? Dasar meminta tambahan 500 ribu itu apa? Kalau nggak ada dasarnya repot, riba bisa masuk riba. Sehingga kita minta kepada lembaga keuangan untuk langsung pergi bayar ke sekolah itu. Jadi ada kan upaya kan? Ya kan gitu. Nah, sehingga atas upaya dia membayar itu dia minta tambahan. Wallahu alam bissawab. Oke, jazakallah khair Ustaz. Ini Ya. ada tambahan pertanyaan dari apa peserta. Mm-mm. Dari Kak Zainuri, maaf Pak Ustadz, untuk ijtihad pribadi dalam urusan perkara bisa sejauh apa? Misal dalam menentukan boleh tidaknya transaksi jual beli kripto, kita mengambil pendapat dari lingkup ulama dunia yang membolehkan, sementara Indonesia belum jelas Ustadz. Ya, ini menarik ya kripto ini. Ini yang masih terus apa namanya terjadi perdebatan dan betul bahwa Indonesia belum MUI atau DSN MUI setahu saya ya. Mohon maaf kalau saya tidak dapat yang up to date-nya ya, yang update-nya bahwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasionalnya belum memberikan kebolehan izinkan terhadap kripto itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau di ulama dunia yang lain sudah membolehkan kemudian Indonesia belum membolehkan kita ikut yang mana? Nah, di sini memang ada landasan teorinya juga itu bahwa ijtihad itu memang bisa beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kayak kita kemarin mau puasa ini kan kita dengan Malaysia beda, ya. Padahal kita satu cuma dekat satu tetanggaan gitu loh istilahnya, negara tetangga jiran. Tapi memang beda kok. Jadi saya kira ini harus banyak menahan diri dulu bersabar untuk kemudian terlibat lebih lanjut di hal-hal yang kripto seperti ini. Dan seharusnya kalau menurut saya belum mempelajari kripto lebih lanjut. Ini kripto ini menariknya apa sih? Kalau memang dia menariknya semenarik apa ya? Apakah menjanjikan keuntungan yang begitu wah luar biasa? Ya, atau memang juga sama dengan konteks bisnis yang lain. Nah, kalau memang dia sama, ya mungkin kita bisa mengalihkan dulu sementara investasi-investasi kita kepada hal-hal yang sudah jelas oleh para ulama sehingga kita lebih nyaman ya secara dunia wal akhirahnya. Kira-kira begitu, ya. Oke, baik, jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bu Heni. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita selaku orang tua menyuruh anak balitanya untuk ke warung, misal beli garam, apakah sah transaksi jual belinya Ustadz? Iya, iya, iya. Nah, ini memang kalau lihat rukunnya itu anak kecil belum dianggap apa sah untuk bertransaksi. Tapi seingat saya bisa saja begini. Ini nih syariahnya ini. Anak-anak kecil itu dianggap anak kita itu kita anggap sebagai wakil, ya. Wakil kita sebenarnya. Jadi dia kita suruh ke sana. Kan biasanya kalau dia pulang kan kita cek. Kan kita cek, ya. Kita bilang sama anak itu, tolong kamu pergi ke warung ini, beli garam dengan harga sekian. Nah, kita kasih uang sekian. Kita pandu dia. Namanya juga anak kecil lupa, salah. Terus dia pulang, kita cek itu kembali. Oh, ini ada yang salah. Ah, itu biasanya kita balik ke kemana?
ke warung itu untuk Mas. konfirmasi. Nah, dan menurut saya sih transaksi garam kan bukan soal kecil ininya, tapi itu ya memang nominalnya kecil-kecil itu kalau yang kayak gitu ya beli korek api ya. Nah, tadi solusinya dicek kembali oleh orang tua ya, dicek kembali. Hakikatnya dia wakil saja. Wakil tak resmi lah ya. Wakil yang belum memenuhi syarat. Wallahu alam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz dari Kak Ana Razaki. Izin bertanya Ustaz untuk mengetahui lebih dalam terkait prinsip-prinsip maqasid syariah. Mulai dari manakah kami belajar Ustaz? Bagus ya. Eh kalau mulai dari mana? Saya kira pertama Quran. Ulumul Quran. Ulumul Quran itu maksudnya kenali dengan baik cara-cara memahami ayat dengan eh, komprehensif. Yaitu misalnya ada konteks dalam Quran itu asbabun nuzul, sebab turunnya. Nah, setelah itu hadis, ada asbabul wurud, sebab turunnya juga. Sebab Nabi ngomong begitu apa? Pelajari konteksnya. Ya, karena teksnya udah pasti insya Allah kita merujuk kepada Al-Quran dan teksnya misalnya hadisnya kita rujuk kepada Sahih Bukhari Muslim misalnya. Tapi kan kita perlu tahu lebih dalam kontekstualnya kapan itu ayat itu. Ya. Yang kedua adalah ulumul Quran juga kita memahami penjelasan para ulama tafsir. Jadi jangan langsung kita yang mengapa istilahnya mentafsiri sendiri ya kita buka tuh kitab-kitab tafsir ya kitab Ibnu Katsir dulu turun kepada yang lain terus nah setelah itu loncat bisa saja misalnya untuk ini sebenarnya masih banyak tapi coba masuk usul fikih. Nah, usul fikih itu pasti mulai belajar. Balik lagi kepada Quran dan hadis. Ada ayat-ayat yang sifatnya tadi saya bilang qot'iyun, ya, ada yang zoniun. Qot'i itu yang sudah tidak perlu ada interpretasi. Ada yang zoni yang perlu interpretasi. Dia memiliki dua makna. Oh iya, bahasa Arab. Bahasa Arab juga penting. Ya, bahasa Arab itu satu kata bisa lima, bisa tiga maknanya, tergantung dipakai di ruang apa, di kalimat yang mana. Nah, nanti usul fikih, termasuk usul fikih itu yang paling saya kira paling banyak memberikan dampak supaya kita tidak terburu-buru menghukumi sesuatu. Jadi saya paling tidak kurang bukan ya, mohon maaf, paling agak-agak kesel juga kalau misalnya ada pertanyaan dijawab langsung dengan kayak oh itu haram, oh halal, haram, halal. Kita nggak ngerti halal haram itu di mana lo di mana penjelasannya gitu loh, ya kan? Atau keluar satu level lagi haram berdasarkan hadis ini lah hadis itu kan bisa di ada ininya ada syarahnya ada penjelasan dari para ulama dibaca nggak penjelasannya. Nah, apalagi kalau misalnya baca bukunya Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran sama Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah? Salah satu poin yang saya masih ingat di buku itu, kalau Anda menemukan satu persoalan, lalu jawabannya ada di hadis, Anda jangan puas dengan satu hadis saja. Tapi kumpulkan semua hadis yang membicarakan masalah itu. Kumpulkan semua, kumpulin. Setelah kumpulin, baca semua. Setelah baca semua, baru coba Anda renungkan. Oh, yang dimaksud itu begini loh. Jadi tidak boleh cukup dengan satu dalil saja. Karena bisa jadi dalil yang lain ada. Contoh sederhana misal begini. Dalam usul fikih itu ada namanya nasikh wal mansuh, yang dihapus dan yang menghapus. Contoh hadisnya, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Tapi kan setelah itu muncul hadis, silakan pergi ziarah kubur, tapi dengan etika ini. Nah, itu contoh saja bahwa satu hukum itu dulu dilarang, tapi kemudian dikonfirmasi kembali oleh Nabi sendiri, itu nggak dilarang lagi, dibolehin. Nah itu contoh saja. Jadi bagus ya kalau kemudian makosid syariah juga penting banget makosid syariah karena makosid itu membuka kita punya kepala ini untuk memahami itu dari sudut pandang yang luas. Ya, tidak hanya teks saja ya, kita memahami unsur-unsur yang lain. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz untuk pertanyaan dari Kak Narzaki yang tadi. Baik, selanjutnya ada dari Kak Nur Ustaz nih. Maaf Ustaz, izin tanya dalam muamalah pinjam meminjam uang untuk mengikat pinjaman berkomitmen bagaimana bentuk perjanjiannya. Jika menyatakan saksi,
Sanksi, Sementara saksi berupa denda sanksi, dan sanksi. uang tertentu diharamkan Hmm. karena tergolong riba. Iya, iya, Bentar. iya. Jadi ini pertanyaannya adalah denda dalam sebuah akad utang piutang. Oke, kita dudukkan dulu nih persoalan bagus-bagus. Tadi saya bilang, masih ingat? Mau masukin di mana ini bab utang piutang? Mau masukin di bab bisnis atau mau masukin di bab non bisnis, yaitu apa sosial? Kira-kira, Mas Subhan. Ini sepertinya Kalau utang piutang, bukan bisnis. non bisnis kan? Iya. Iya, karena orang meminjamkan itu eh, orientasi menolongnya itu kan besar. Jadi memang menolong bukan untuk mencari keuntungan. Clear ya? Oke. Dalam perjalanannya ayat Al-Qur'an Al-Qur'an 282 yang ayat terpanjang tentang utang piutang itu ternyata mengkonfirmasi dan mendidik kita, mengarahkan kita walaupun ini akad sosial ya, non bisnis, non profit, Anda harus memagarinya dengan apa? Perjanjian ditulis. Apa yang ditulis? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Apa yang ditulis? Berarti yang ditulis kira-kira adalah nominal hutang. Kan begitu kan? Yang kedua ditulis apa? Kapan mengembalikan. Apalagi yang mau ditulis kalau kira-kira dianggap penting? Eh, Objek yang dihutangkan itu apa? Kalau dia pinjam rumah, ya kembalikan rumah. Kan misalnya begitu. Kalau dia pinjam emas, kembalikan emas. Kan begitu. Coba dipikir lagi. Saya kira akan terus banyak karena Al-Quran membuka ruang untuk faktubu, hanya mengatakan tulislah. Tapi Al-Quran di ayat Al-Baqarah 282 itu tidak menyatakan dengan spesifik apa aja sih yang mau ditulis. Tapi kita dengan akal kita, dengan panduan beberapa hadis juga, akhirnya kita berpikir, oh yang harus ditulis itu adalah hal-hal yang dianggap krusial, yang dianggap nanti menimbulkan masalah antara dua belah pihak ini. Sehingga yang kita tadi bilang, perlu ditulis nominalnya, kapan minjamnya, kapan dibalikinnya, cara mengembalikannya pakai apa. Banyak. Termasuk adalah sangat mungkin adalah menuliskan kalau Anda tidak berhasil membayarnya, solusi yang harus dilakukan apa. Kan bisa saja diperjanjikan, ditulis. Nah, masuk tuh pertanyaan ya, Mbak Nur apa Ibu Nur ini. Apa itu? Didenda. Anda kalau tidak bayar, saya denda loh. Nah, tapi kan kalau denda, pinjam 1 juta, dendanya 500 ribu, berarti kan ada tambahan. Sementara ini akad hutang piutang, akad non bisnis, nggak boleh ada tambahan. Betul, 500 ribu itu adalah riba. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata para ulama mengatakan, klausul mendenda itu memang muncul dengan makosid. Nah, ini makosid ini, ilmu makosidnya apa? Ilmu makosidnya adalah untuk mendidik orang itu taat menaati akad, menaati kontrak. Seperti Al-Maidah ayat 1 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hei orang-orang beriman, penuhilah, taatilah kontrak-kontrak kalian. Jangan dilanggar-langgar, ya kan? Nah, sehingga klausul denda itu adalah untuk mendidik. Nah, karena dia muncul dengan kata mendidik, mengajarkan, menghukum, maka yang 500 ribu tadi supaya dia tidak menjadi riba, jangan diambil oleh si pemberi hutang. Boleh dia ambil, tapi jangan dia masukkan dalam harta kekayaannya, tapi dia infakkan ke jalan-jalan sosial, infak kebaikan. Kan bagus. Dan itu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Lembaga keuangan yang menerapkan denda itu tidak boleh mengakui denda itu sebagai apa? Eh, pendapatan, ya kan gitu. Cuman memang ada juga lembaga keuangan syariah yang oh, udahlah kami nggak pakai denda-denda. Oh, itu terserah. Cuma dia punya resiko untuk ya tadi gagal bayar. Wallahu alam bissawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Kak Yudiwanti Wahyu. Sebenarnya, Ustaz, apakah ada aturan dalam Islam untuk mengambil berapa besar pedagang boleh mengambil keuntungannya?
Ya, Ibu Yudiwanti. Ya, jadi eh, saya saya pribadi melihat tidak ada batasan yang tekstual tertulis. Kalau di buku, kalau mudah-mudahan saya nggak salah ya, pendapatnya siapa ya? Ada yang berpendapat jangan lebihlah dari 30%. Tapi itu kan pendapat. Ada lagi Imam Al-Ghazali ya dalam satu eh, pernah itu ya menulis, mudah-mudahan saya tidak salah kutip, tidak mengapa Anda menjual barang itu dengan keuntungan yang sedikit tapi dengan kuantitas yang banyak dibandingkan Anda menjual dengan harga dengan keuntungan yang banyak tapi kuantitasnya sedikit. Nah, kayaknya Imam Al-Ghazali itu cocok banget dengan Indonesia. Kenapa? Dengan jual tusuk gigi untung 1.000, kalau ratus juta penduduk Indonesia beli tusuk gigi kita, itu udah untung berapa ya Mas Subhan ya? 100 juta. Iya 100 juta. Ya dengan untung 1.000. Ya kan? Nah, jadi memang tidak ada panduan. Di sini muncul etik saja, etikanya. Ya, oh ini udah berlebihan. Nah, termasuk juga Ibnu Taimiyah dalam dalam buku tentang keindahan pasar ya, The Beauty of Market, itu menentukan ada 6 apa 7 komponen penentu harga. Yang saya suka itu dari 7 itu ada satu tuh. Harga itu boleh didasarkan, harga jual boleh didasarkan kepada kualitas pembeli. Maksudnya apa? Kalau yang beli itu orang yang, mohon maaf, yang tidak punya kekayaan banyak, tidak punya harta yang banyak, dan yang dia beli adalah kebutuhan pokok dia, beras, ya, minyak, yang untuk dia makan sehari-hari. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ya udahlah, nggak usah cari, kasih harga rendah, atau mungkin nggak usah cari untung, balik modal aja. Nah, beda kalau misalnya yang beli adalah orang orang kaya. Ini yang kita sebut dengan subsidi silang gitu kira-kira. Nah, jadi masih banyak mungkin khazanah-khazanah kekayaan lain yang bisa kita dapatkan tentang menentukan harga jual itu. Wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu. Terus selanjutnya nih, Ustaz, ada 3 pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya, Ustaz, hukum jual beli hutang dengan hutang. Tadi Nah, hampir sama, Bu. hukum jual beli hutang dengan hutang. Hutang. Ya. Nah, ini kalau nggak salah saya ya, ini pendapat ulama itu terpecah menjadi dua loh ya. Ada yang terpecah menjadi dua. Ada pendapat yang satu membolehkan, ada pendapat lain yang tidak membolehkan. Tapi memang mohon maaf, ini saya tidak bisa menjawabnya lebih detail ya dengan dalil-dalil dari kedua pandangan ulama itu. Ya, mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Tetapi keseingat saya dua pendapat itu satu concern kepada riba, satu lagi concern kepada apa itu ya? Ada kemaslahatan yang dia ini, kemaslahatan yang dia bela di situ ya. Entah itu kemaslahatan pemberi hutang atau bahkan sebaliknya yang penjual atau pembeli hutang ada gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Baik, selanjutnya, Ustaz, dari Kak Ainun Probolinggo. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan saudara yang bekerja di bank konvensional bahwa laba di bank konvensional itu beda dengan hasil dari bank muamalah? Ya, ini mau meyakinkan apa dulu? Kalau tujuannya meyakinkan dia supaya pindah, ini pertanyaannya lebih luas daripada sekedar meyakinkan soal konsep, kan gitu ya? Ya kan? Itu sosialnya. Kalau teori ekonominya atau teori muamalahnya bisa kita jawab, ya, bahwa kalau konvensional itu basicnya adalah basic hutang piutang, ya, basic hutang piutang. Akad-akad di bank konvensional itu produk-produknya akadnya basicnya utang piutang. Bank meminjamkan, nasabah mengembalikan dengan tambahan, udah riba. Nah, tapi kalau di muamalah atau bank syariah, dia bukan berdasarkan konsep utang piutang, tetapi dia margin ataupun bagi hasil berdasarkan akad kerjasama. Nah, yang menarik yang tadi yang saya munculkan, kalau mau meyakinkan dia supaya pindah, ini lebih lebih besar ini apa istilahnya energi yang dibutuhkan untuk meyakinkan. Salah satunya adalah apakah ketika kita meminta dia misalnya pindah, apakah dalam waktu yang sama kita sudah memberikan apa? Eh apa ya?
alternatif pekerjaan yang baru. Gitu loh. Saya jadi ingat itu Yusuf Kordowi pernah ditanya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dan beliau mengatakan salah satunya itu adalah ada yang namanya bertahap. Jadi orang-orang yang ingin pindah kemudian bertahap menyiapkan proses perpindahannya sehingga kalau pesawat itu landingnya tidak crash, tidak langsung ges gitu lah. Tapi landingnya soft ya, pelan-pelan diturunkan. Habis itu sayonara ya. Sayonara riba. Karena khawatirnya kalau terlalu cepat tuh iman nggak kuat-kuat juga akhirnya balik lagi nanti. Ya. Nah, ada poin terakhir dalam konteks ini saya bilang begini. Sebenarnya kalau bank konvensional mau merubah dirinya jadi bank syariah, menurut saya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini Hmm. pendapat pribadi. Kalau bank konvensional mau merubah ke bank syariah, itu balik tangannya jadi. Ya, cepat aja. Kenapa? Karena tujuannya sama. Saya kasih contoh. Bank konvensional minjamin nasabah 1 juta. Dia minta dikembalikan 1,5 juta. Berarti apa? Berapa untungnya? 5, 500. Betul ya? Oke. Kalau bank syariah bukan pinjaman, dia jual benda, objek yang modalnya 1 juta, dia jual 1,5 juta. Marginnya berapa? 500. Sama kan? Jadi yang ini pinjam meminjam untung 500, yang ini jual beli untung 500. Sama motivasinya. Dan inilah yang direkam oleh Al-Qur'an di Al-Baqarah 28, aduh berapa itu? Di Al-Baqarah 200-an. Ya, kalau orang Yahudi ketika Nabi Muhammad datang membawa konsep Islam di Madinah, kan Yahudi udah lebih duluan bercokol di Madinah. Jual beli transaksi pasar-pasar kan dikuasai orang orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad hijrah datang membawa konsep Islam, konsep syariah, mereka mengatakan qalu innamal bai'u yang sebelah mana tadi? Yang ini. Ya yang ini. Innamal bai'u yang jual beli itu wahai Muhammad yang modalnya 1 juta, jual 1,5 juta untung 500. Qalu innamal bai'u mislur riba. Itu sama aja dengan riba wahai Muhammad. Karena bagi orang Yahudi kok ujungnya sama. Tapi lihat Al-Quran langsung jawab. Tanpa koma. Langsung dijawab sama Allah. Di ayat yang sama langsung. Gak pisah ayat. Qalu innamal bai'u wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Oh, langsung Allah turun tangan, Allah jawab. Beda. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Allah halalkan jual beli. Wa harrama riba. Allah haramkan riba. Dan hari inilah yang kemudian para pakar-pakar mencari makna, mencari hikmah kenapa Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Salah satunya adalah kalau jual beli berarti ada barang yang diperjualbelikan. Kalau ada barang yang diperjualbelikan berarti ada produksi terhadap barang itu. Kalau ada produksi terhadap barang itu berarti ada orang-orang yang bekerja memproduksi barang itu. Dan kalau ada orang-orang yang bekerja memproduksi barang itu berarti ada dia dapat upah. Dan kalau dia dapat upah berarti dia bawa pulang uang itu ke rumahnya untuk anak istrinya dan dia bisa belanja konsumsi dan itu perputaran yang bagus. Itu salah satu saja. Ya, wallahu alam bisa. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf eh, sekali Waktu habis. kepada peserta ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Jadi untuk sesi diskusi dicukupkan. Untuk yang belum terjawab mungkin bisa bertanya di lain waktu. Yang insya Allah akan ada kesempatan lagi. Selanjutnya akan ada eh, sambutan dari Kepala Cibes IPB dari Dr. Laili Dwi Arsianti. Apakah sudah di ini? Ya, boleh. Baik, kepada Ibu dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Dr. Salahuddin ya, Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah mengantarkan kita ya di kajian muamalah, fikih muamalah. Ini sebenarnya jadi pembuka ya, insya Allah. Cibes IPB akan melaunching ya muamalah center, muamalah klinik consultation ya. Muamalah klinik consultation MCC bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Keluarga Al-Hurriyah ya, yang bidang ekonominya juga dipegang oleh saya ya. Jadi ini eh,
merupakan salah satu upaya ya untuk engagement dengan masyarakat ya, karena banyak sekali tadi sudah dibuktikan ya, banyak pertanyaan di kolom chat ya, tapi tidak tidak semuanya bisa terjawab hari ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, Ya. teman-teman semua, jika ada pertanyaan lebih lanjut ya bisa menghubungi ya Muamalah Klinik Consultation. Nah, ini insya Allah kita sekalian launching ya Ustadz ya. Eh, Insya Allah. Barangkali ada video yang akan Kepada yang operator bisa diputar videonya. Oh gitu. Ada video. Mangga operator diputar, videonya yang diputar, bukan operatornya yang diputar. Maaf. Iya. Mas Fajrul ya, apa siapa? Siapa ya? Mas Fajrul? Betul ya. Ya. Pak Rahmat, siapa yang putar videonya udah dikasih? Mas Fajrul coba atau Ustadz bisa bantu Ustadz Oh, oke, sebentar saya kalau pakai laptop. Nah, ini sudah tuh. sudah ini. Di tengah kerumitan perekonomian modern, banyak dari kita menghadapi dilema bagaimana menjalankan aktivitas finansial dan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai prinsip syariah. Pertanyaan ini semakin relevan seiring sayangnya masih banyak yang Belum. kesulitan menemukan solusi tepat, mulai dari kebingungan mengelola keuangan pribadi, tantangan membangun bisnis halal, hingga minimnya pemahaman tentang ekosistem ekonomi syariah yang holistik. Tantangan ini seringkali menghambat masyarakat yang ingin tumbuh dengan prinsip syariah, tetapi kurang akses terhadap pengetahuan dan dukungan yang memadai. Muamalah Klinik Consultation Sibes IPB hadir sebagai solusi dalam praktik muamalah untuk kehidupan yang lebih berkah. Kami hadir dengan tujuan memberikan solusi komprehensif berbasis syariah untuk menjawab segala permasalahan keuangan dan bisnis masyarakat dengan tim ahli berpengalaman di bidang ekonomi syariah, keuangan, dan bisnis. Kami siap membantu Anda menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan. Kunjungi website kami di sibes.ipb.ac.id, lalu beralih ke tab konsultan untuk berkonsultasi melalui nomor yang tersedia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui akun Instagram @sibes.ipb. Bisa menghubungi melalui WhatsApp di 0851 2930 0970. Baik. Ya, baik. Kalau kemarin tuh pertemuan itu saat kan lalu ya dengan Mas. Ya, baik, itu demikian Mas Suhan nanti dengan lembaga konsultasi keluarga ya, LKK, Lembaga Konsultasi Keluarga Al-Huriyah. Alhamdulillah, demikian Mas Suhan. Barangkali Pak Ustadz Salahuddin Eh, mau Iya, jadi menambahkan. menambahkan ya Bu Laili, Bu Dokter Laili bahwa ini adalah upaya kita bersama untuk kemudian bersama-sama ya mengembangkan muamalah ya. Jadi nggak mungkin lembaga ini akan klinik ini akan bertumbuh kalau tidak ada pertanyaan yang masuk, kan begitu ya?
Jadi ini harus ada dua pihak yang terlibat ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk dan kami berusaha menjawab. Kata kami ini berarti memang akan kita coba bangun ekosistem dengan tim yang beragam sehingga kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan komprehensif seperti yang disampaikan di video tadi ya, Bu Laili ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini langkah awal dan kalau masih ada kurang sana sini mohon dimaafkan ya karena ini upaya pertama untuk kemudian nanti kita sama-sama mengembangkannya jauh lebih baik dari hari ini ke depannya. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khair kepada Ustadz dan juga Dr. ini yang sudah menyampaikan sambutan pembukaan dari CIPES IPB ini yang insya Allah nanti di Al-Huriyah, bekerja sama dengan Al-Huriyah. Baik, selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada operator. Baik, mohon diterima. Ya, Ustaz, diterima, ini sertifikat. diterima, Mas Subhan, diterima. Ya. Nah, jazakallah khairul jaza. Terima kasih. Baik, mungkin setelah ada penyerahan, kita ada pengumuman-pengumuman dari DKM, dari dan lainnya, dan juga ini di komentar sudah diberikan linknya juga ya, link dari Cibes Konsultan kepada peserta yang ingin join di websitenya bisa diklik di kolom komentar, sudah dikirimkan. Baik, mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 lewat, mungkin dari saya Subhan Birori, kurang lebihan mohon maaf. Apabila banyak kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan insya Allah bagian dari Allah. Dan pengumuman, ini ada update donasi dari makan berbuka dan juga makan sahur di Masjid Al-Huriyah per 7 Maret 2025 sudah mencapai 114.757.594 paket makan berbuka gratis sebanyak 6.550 paket dan makan sahur sebanyak 2.400 paket. Insya Allah masih dibuka tentang donatur dari MBG dan SG ini berkolofikum pada seluruhnya dan bisa disalurkan ke rekening BSI, DKM AHKAS, atau DKM Al-Huriyah IPB di 016 004 3929 dengan menambahkan angka di akhir 6, angka 6 di akhir digitnya. Baik, mungkin itu pengumuman yang sudah selesai pada pagi hari ini dan semuanya sudah terlaksana dengan lancar. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih.